Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kita di Afro Channel. Nah, untuk video tutorial kali ini saya akan coba membahas tentang bagaimana cara menyisip objek slide dalam presentasi di PowerPoint. Nah, sebelumnya kita buka terlebih dahulu Microsoft PowerPoint-nya, atau dari sini kita klik dua kali. Nah, karena kita mau membahas beberapa topik bahasan dari menyisip objek slide dalam presentasi, maka kita klik menu Home, kemudian kita pilih layoutnya kita pilih yang title only. Nah, ini kita gunakan supaya kita bisa mengetikkan pokok-pokok materi yang akan kita bahas. Ini untuk materi yang pertama, kita akan coba membahas bagaimana menyisip objek gambar. Nah, ini untuk materi yang pertama ya. Pokok materi pertama itu menyisip objek gambar. Nah, untuk menyisip objek gambar, langkah yang harus dilakukan ialah dengan mengklik menu Insert. Nah, kemudian lihat di grup ribbon image. Ini ada grup ribbon image. Nah, di sini ada 3 menu. Menu yang pertama itu picture. Picture ini untuk menyisip gambar dari suatu file. Kemudian di sini ada screenshot. Screenshot ini untuk menyisip screenshot gambar. Kemudian ada foto album. Foto album ini untuk menyisip foto album dari suatu file. Nah, kita coba terlebih dahulu yang screenshot ya. Ini screenshotnya kita klik, kemudian pilih yang screen clipping. Nah, nanti kursor akan membentuk tanda tambah seperti ini. Ini tinggal kita klik, jangan dilepas. Ini kita mau men-screenshot gambar yang ada di desktop. Ini diklik, jangan dilepas, tarik. Lebarnya disesuaikan dengan yang kita inginkan. Misalnya kita mau ngambil semua gambar layar atau kita mau tangkap semua gambar layar, maka kita tarik ke bawah hingga full. Nah, nanti setelah mouse kita lepas, dia akan langsung otomatis masuk ke slide PowerPoint. Jadi ini hasil tangkapan gambarnya dari screenshot. Nah, kemudian ini bisa dikecilkan ya. Ini ada titik-titik berwarna putih seperti ini. Ini tinggal diarahkan mouse-nya ke sudut titik yang paling atas, kemudian diklik, jangan dilepas. Nah, karena kita mau mengecilkan, dia tarik ke sebelah kiri bawah. Nah, seperti ini. Nah, ini untuk screenshot ya. Untuk menyisip screenshot gambar seperti ini. Kemudian yang kedua, kita juga bisa menggunakan foto album nih. Nah, kita klik foto albumnya, pilih yang new foto album. Jadi foto album tadi itu menyisip foto album dari satu file. Nah, nanti kita akan disuruh memilih atau disuruh mengklik. Di sini ada insert picture from. Kemudian ada insert text. Jadi kita pilih aja yang insert picture from karena kita mau menyisipkan gambar. Ini kita klik tombol file atau disknya. Nah, nanti akan diarahkan kita ke insert new picture. Kita tinggal cari gambarnya. Nah, misalkan saya mau memilih gambar ini ya, kita pilih ya salah satu gambarnya, kemudian kita klik insert. Kemudian di sini ada album layout. Nah, album layout ini untuk pengaturan fotonya ya.
ada fit to slide, ada one picture, two picture. Ini terserah kita mau kita pilih yang mana. Ini saya pilih karena satu gambar ini, saya pilih fit to slide aja. Kemudian temanya kita cari di browse, ini klik browse-nya. Nanti diarahkan ke tema. Ini banyak ya, tema-tema, ada galeri, ada ion, dan seterusnya. Kita pilih salah satu. Nih, saya coba pilih yang galeri saja. Kemudian kalau sudah kita tentukan, kemudian kita pilih select. Nah, kemudian langkah terakhir tinggal kita tekan atau klik tombol create. Nah, nanti jadinya seperti ini, dia langsung disediakannya foto album. Ini untuk foto album ya, cara mengisi foto album. Kemudian ini saya tutup. Kemudian di sini ada picture. Nah, picture ini tadi untuk menyisip gambar dari satu file. Nah, di sini ada dua pilihannya. Ada this device, ada online picture. Nah, untuk this device ini kita mengambil gambar yang ada di dalam device komputer atau laptop kita. Sedangkan online picture ini kita mengambil gambar atau menyisip gambar secara online. Nah, ini kita pilih saja yang this device. Nah, kemudian kita pilih salah satu gambar yang ada di laptop atau di komputer kita. Saya pilih salah satu gambar. Setelah dipilih salah satu gambar, kita tekan atau kita klik insert. Nanti gambar akan masuk ke slide secara otomatis. Ini tinggal kita kecilkan seperti ini. Nah, ini untuk yang pertama ya, untuk menyisip objek gambar di slide PowerPoint. Nah, kita masuk yang pokok bahasan yang kedua. Kita tambah slide-nya dulu. Cara menambah slide, tinggal klik menu home, kemudian klik new slide-nya seperti ini. Nah, kita masukkan pokok bahasan yang kedua, yaitu menyisip word art. Nah, jadi word art adalah perintah yang berfungsi untuk membentuk seni dalam tulisan agar teks di dalam slide terlihat menarik dan inovatif. Jadi kita bisa membuat tulisan menjadi lebih menarik dan inovatif dengan menggunakan word art. Nah, caranya klik menu insert. Nah, klik menu insert, kemudian di grup ribbon text, ini ada grup ribbon text di sini. Kemudian pilih menu word art. Ini word art, kita klik word artnya, tanda panahnya, nanti akan muncul jenis-jenis atau style dari word art atau teksnya. Nah, kita pilih salah satu yang kita sukai. Ini misalnya saya pilih yang ini. Nah, setelah kita pilih salah satu hurufnya, nanti dia akan otomatis munculkan text box yang bertuliskan your text here. Nah, jadi kita bisa mengetikkan teks yang akan kita tulis di sini. Nah, coba kita ketik ya, latihan menyisip objek. Jadi nanti hasilnya seperti ini. Ini terlihat ya, teksnya atau tulisannya lebih bagus dibuat dengan menggunakan word art ketimbang kita menggunakan teks biasa seperti ini. Jadi tampilannya lebih menarik kita menggunakan word art atau teksnya kita buat dengan menggunakan word art. Kemudian
teks ini juga bisa kita format. Nah, untuk memformat teks yang sudah kita buat dari WordArt, ini harus kita aktifkan terlebih dahulu ya. Tinggal diklik di tulisannya atau teksnya, nanti akan muncul secara otomatis menu yang ada di atasnya, yaitu menu Shape Format. Nah, setelah muncul Shape Format seperti ini di sini ada WordArt Style, ada grup ribbon WordArt Style. Nah, di sini kita bisa mengganti jenis WordArt-nya, bisa kita rubah, atau kalau sudah cocok seperti ini, tinggal kita pilih. Di sini ada text fill. Nah, text fill ini untuk mengatur warna isian WordArt. Jadi warnanya ini bisa kita tukar-tukar, warna isian dari tulisan ini bisa kita tukar. Nah, di sini saya coba warnanya saya tukar berwarna merah, isian warna tulisannya. Kemudian ada juga di bawahnya text outline. Nah, text outline ini untuk mengatur warna garis bingkai teks WordArt. Nah, di sini garis pinggirnya dari tulisan atau teks ini bisa kita ganti. Nah, di sini saya coba berwarna kuning garis pinggirnya. Nah, jadi terlihat ya, isian warna teksnya itu berwarna merah, garis pinggirnya itu berwarna kuning. Kemudian yang di bawahnya lagi ada text effect. Nah, text effect ini untuk memberikan efek teks WordArt, bisa shadow, reflection, glow, bevel, 3D rotation, atau transform. Ini ada shadow, reflection, glow, bevel, 3D rotation. Ini ada bentuk transform. Jadi kita coba yang pertama, kita coba transformnya, bentuknya kita ganti. Ini. Nah, kita pilih yang wave up coba ya. Nah, seperti ini, nampak dia berlekuk. Nah, kemudian kita kasih efek atau kita beri efek yang lain. Misalnya kita beri efek dia glow ya, kita beri efek glow. Nah, seperti ini. Nah, jadi seperti itu ya untuk memformat teks. Ya, harus kita aktifkan terlebih dahulu teksnya, kemudian kita klik menu Shape Format. Nah, di sini ada 3 menu. Pada WordArt Style ada text fill, ada text outline, ada juga text effect. Text fill ini tadi untuk memberikan warna bagian dalam teks. Kalau text outline ini untuk memberikan warna pada pinggiran teks atau garis teks. Yang ini ada text effect yang memberikan efek dari teks atau tulisan yang kita buat. Jadi ini cara menyisip WordArt. Kemudian kita lanjut lagi ke pokok bahasan yang ketiga. Kita tambah lagi slide-nya. Kita klik new slide. Nah, pokok bahasan yang ketiga yaitu menyisip shape. Jadi shape ini adalah berbagai bentuk jenis objek dasar yang tersedia untuk digunakan membuat sebuah objek gambar. Nah, jadi cara membuat atau menyisip shape itu dari menu insert, kemudian lihat di grup ribbon image. Maksud saya di grup ribbon illustration. Nah, di sini ada menu shape, ada smart art, ada chart, ada 3D model, ada icon. Nah, karena kita membahas yang shape, maka kita pilih yang menu yang shape. Ini tanda panahnya diklik. Nah, di sini nanti akan muncul berbagai bentuk shape. Nah, di sini
Yang pertama ada recently used shapes. Nah, recently used shapes ini shape yang telah digunakan. Jadi kalau kita baru menggunakan shape atau shape-nya sudah kita gunakan, dia biasanya akan masuk kemari. Shape atau bentuk yang baru kita gunakan biasa masuk ke recently used shapes. Kemudian di bawahnya ini ada lines. Lines ini untuk menyisip jenis garis. Nah, di sini ada berbagai jenis garis, ada garis lurus, ada garis panah, seperti ini. Kemudian di bawahnya lagi ada bentuk rectangles. Rectangles ini menyisip objek kotak. Nah, di sini ada berbagai jenis objek kotak. Kemudian ada lagi di bawahnya basic shape. Basic shapes ini menyisip gambar objek dasar. Nah, inilah bentuk-bentuk dari objek dasar. Kemudian di bawahnya lagi ada block row. Nah, block row ini untuk menyisip objek tanda panah. Nanti bentuknya berbagai bentuk dari tanda panah. Di bawahnya kemudian ada equation shapes. Equation shape ini untuk menyisip objek rumus. Nah, di sini ada tambah, kurang, kali, bagi, dan seterusnya. Kemudian yang selanjutnya ada flowchart. Nah, flowchart ini untuk menyisip diagram alur. Jadi kalau kita membuat diagram alur, kita bisa menggunakan bentuk-bentuk shape yang ada di kelompok flowchart. Kemudian ada stars and banners. Stars and banners ini untuk menyisip bintang dan banner. Jadi ada bentuk bintang di sini, kemudian ada juga bentuk banner. Nah, kemudian ada cloud. Cloud ini untuk menyisip dialog teks. Ini biasanya ada di buku-buku cerita. Jadi menggunakan cloud ini untuk percakapannya. Yang terakhir ada action buttons. Action buttons ini untuk menyisip tombol-tombol perintah. Nah, seperti ini. Nah, kita coba praktekkan. Kita pilih salah satu ya. Kita pilih salah satu bentuk shape. Nah, kita coba pilih yang banners. Pada kelompok start and banners ini kita coba pilih yang banners di sini. Nah, kita pilih yang ini, yang ribbon ya. Nanti setelah kita klik, maka dia mouse-nya akan berbentuk tanda tambah seperti ini. Kalau sudah berbentuk tanda tambah seperti ini, kita arahkan ke tempat yang mau kita buat atau kita mau munculkan bentuk shape-nya. Setelah itu kita klik, jangan dilepas, kemudian geser ke kanan hingga terbentuk gambar dengan sesuai dengan yang kita inginkan, besar dan lebarnya. Nah, jadi seperti ini ya jadinya ya. Ini bentuk shape ya dari star and banners. Kita ambil bentuk bannersnya aja. Kemudian kalau kita mau menuliskan teks di dalamnya, tinggal kita klik kanan pada banner sini, pada bentuk shape ini. Nah, klik kanan, kemudian pilih edit text. Nanti kursornya akan aktif di tengah-tengah dari banner tersebut. Kita coba buat tulisan latihan PowerPoint. Nah, ini kita blok ya. Kita coba perbesar. Klik menu home-nya untuk perbesar, kita atur font-nya. Ini kita pilih ya jenis tulisannya. Nah, kemudian kita pilih size-nya, font size-nya kita pilih. Nah, kemudian ini bisa kita kasih warna. Di sini kita pilih warnanya. Colors-nya kita pilih warna kuning seperti ini. Kemudian kalau kita mau memformat dari bentuk shape ini, nah setelah aktif bannersnya seperti ini, tanda dia aktif itu ada titik-titik putih di pinggirnya. Nanti akan muncul secara otomatis shape format seperti ini diklik. Nah, kalau tadi kita membahas tentang word art, itu pakai word art style.
ya untuk memformat teksnya. Nah, sekarang kita membahas tentang shape. Nah, untuk membuat format shape, maka kita menggunakan shape style. Ini ada shape style. Ini ada pilihannya di sini, pilihan warnanya bisa ditukar-tukar sekeinginan. Atau kalau tidak kita menggunakan dari sini bisa juga. Kalau mau diganti warnanya menggunakan shape fill. Kemudian ini shape outline. Ini untuk memberi warna pada garis pinggirnya dan pinggir dari bentuk shape ini. Kemudian kalau kita memberikan efek bisa pakai shape effect. Nih kita coba. Nah, dia bisa diarahkan kalau kita pilih yang 3D rotation, atau kita bisa menggunakan ini reflection ya, atau bisa juga kita menggunakan glow sama seperti tadi. Nah, ini kita pakai yang glow aja, coba seperti ini. Nah, ini seperti ini jadinya ya. Nah, jadi begitu cara untuk menyisip shape. Kalau kita mau membuat bentuk shape yang lain juga bisa. Caranya sama, klik menu insertnya, kemudian pada group ribbon illustration, ini tinggal diklik shape-nya. Kita coba bentuk yang lain. Nah, kalau tadi kita menggunakan banners, nah ini kita coba membuat dari basic shape ya. Kita pakai yang bentuk sun atau bentuk matahari. Di sini kita buat di sini. Nih, kemudian kita format. Kalau mau diformat, ini bevel kita buat supaya dia nampak 3 dimensi seperti ini, nampak muncul. Nah, kalau yang ini tadi kita geser ya, kita geser sedikit seperti ini. Nah, jadi seperti itu ya untuk menyisip shape atau bentuk shape di slide PowerPoint. Kemudian kita tambah lagi slide-nya, menu home-nya kita tambah lagi slide-nya. Nah, selanjutnya kita akan membahas bagaimana menyisip table atau tabel. Jadi table adalah fasilitas yang berfungsi untuk membuat daftar lampiran atau rincian suatu laporan. Nah, jadi fungsi dari table itu untuk membuat daftar lampiran atau rincian suatu laporan. Nah, bagaimana cara membuat table? Caranya masih sama, kita klik menu insert-nya. Di sini ada untuk membuat table. Ada 2 cara ya. Cara yang pertama, klik menu home. Ini untuk cara yang pertama. Nah, sebelumnya kita tambah dulu ya. Kita tambah dulu slide-nya untuk membedakan. Nah, ini kita kerjakan di slide yang kelima. Nah, cara yang pertama, klik menu home. Kemudian pada group ribbon slide, pilih menu layout. Nah, kemudian kita pilih salah satu layout ya. Ini kita pilih yang title and content yang ada gambar icon seperti ini tengah. Jadi ada beberapa ya yang ada gambar icon di dalam layout ini. Ini ada pertama title and content, ada to content, ada comparison. Ini ada content with caption. Nah, kita pilih aja yang title and content. Ini kita pilih yang title and content. Nah, nanti akan muncul layout seperti ini. Setelah muncul layout seperti ini, maka kita pilih dulu frame insert table. Di sini ada beberapa frame ya, maka yang kita pilih yang ini, frame insert table. Nah, ini kalau kita klik,
Nah, akan muncul insert table. Nah, ini kita bisa masukkan berapa, kita mau buat kolom sebanyak berapa kolom dan sebanyak berapa baris. Kalau kita mau buat kolom sebanyak 5 kolom, maka di sini dibuat 5. Kalau kita mau buat barisnya itu sebanyak 6, maka ini dibuat 6. Bisa diketik langsung angka 6, atau kita bisa menambahkan menggunakan tombol atas dan tombol bawah. Nah, ini kita coba buat aja untuk number of kolomnya. Untuk banyaknya kolom kita buat 5 kolom, dan number of row-nya kita buat 6 baris. Kemudian setelah itu tinggal kita klik OK. Nah, nanti akan jadi seperti ini. Ini untuk langkah yang pertama. Untuk langkah yang kedua, kita coba kembali ke menu atau ke slide yang keempat. Ini insert table. Ini yang paling umum digunakan ya. Caranya klik menu insert. Kalau tadi kita menggunakan layout pada slide, ini kita gunakan menu insert untuk menyisip. Kemudian di sini ada group ribbon table. Nah, ini diklik tanda panahnya, nanti akan muncul menu seperti ini. Ada insert table, kemudian ada draw table, ada Excel spreadsheet. Nah, jadi yang atas ini kita bisa langsung pilih ya. Kalau kita tadi mau buat banyaknya tabel itu sebanyak 5 kolom 6 dan 6 baris, maka kita blok terlebih dahulu atau kita pilih dahulu sebanyak 5 kolom. Ini ada 5 kolom, kemudian 6 baris ke bawah. Nah, jadi dia nanti akan langsung jadi tabel seperti yang ada di monitor. Atau kita gunakan insert table seperti yang tadi. Ini ada insert table, kita klik insert table-nya, nanti akan muncul dialog box insert table. Nah, di number of column, karena kita mau buat tabel sebanyak 5 kolom, maka kita buat 5. Sementara di number of row, karena kita mau buat 6 baris, ini untuk banyaknya baris, number of row, maka kita pilih atau kita ketik angka 6 seperti ini. Nah, kalau sudah tinggal kita klik OK. Nah, nanti akan jadi seperti ini. Nah, sekarang sudah jadi tabel. Tabel ini banyaknya kolomnya berisi 5 kolom dan banyaknya baris berisi 6 baris, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi ada 6 baris, ada 5 kolom dan 6 baris. Kita coba membuat isiannya pada tabel. Nah, untuk baris yang pertama bisa kita buat daftar gaji PT Abadi Jaya. Nah, untuk judul, supaya dia berada di tengah posisinya, maka kita harus menyatukan kolom-kolom ini. Jadi dari kolom 1 hingga kolom kelima di baris yang pertama ini harus kita jadikan satu. Caranya kita blok terlebih dahulu dari kolom 1 ini sampai dengan kolom 5 di baris yang pertama. Tinggal kita arahkan seperti ini di sampingnya sampai muncul tanda panah seperti ini. Kemudian tinggal diklik. Nah, ini sudah terblok ya di baris pertama. 5 kolom ini sudah terblok. Nah, kemudian kita ke menu layout. Ini klik menu layoutnya. Nah, nanti di sini lihat di group ribbon match, pilih yang match cells. Nah, nanti kolomnya ini sudah menjadi satu. Nah, supaya teksnya berada di tengah, maka pada group ribbon alignment kita pilih yang center. Kita klik centernya, kemudian di bawah ini ada juga center vertically. Ini diklik supaya dia posisinya berada pas di tengah-tengah, kanan kiri dan atas bawahnya. Nah, seperti itu. Kemudian kalau mau kita besarkan, kita bisa ke menu home, klik menu home-nya. Jenis tulisan bisa kita ganti kalau mau diganti, kalau tidak biarkan seperti ini saja. Kemudian ukuran atau font size-nya bisa diganti. Ini coba kita besarkan ya, karena ini judul. Kita buat saja 28. Nah, kemudian untuk kolom yang pertama di baris yang kedua kita isi
bulan, kemudian di kolom yang kedua kita isi nama karyawan, kemudian di kolom yang ketiga kita isi gaji pokok, kolom yang keempat kita isi pinjaman, kolom yang kelima kita isi gaji bersih. Nah, ini kita blok terlebih dahulu ya. Cara bloknya bisa seperti tadi, arahkan mouse-nya ke pinggir, kemudian tinggal diklik di baris yang kedua, atau kalau mau satu persatu dengan menggunakan keyboard, tinggal diarahkan pointer mouse-nya atau kursornya diarahkan di awal teks, kemudian tekan shift, jangan dilepas, kemudian tekan tombol arah ke kanan seperti ini sampai dia kolomnya terblok semua di baris kolom yang ada di baris kedua itu terblok semua. Nah, kalau sudah, tinggal kita tebalkan. Jadi kita coba format teksnya ya. Kita klik menu home, ini klik menu home di sini, kemudian kita pilih bold untuk menebalkan. Nah, kemudian kita ketengahkan. Nah, untuk mengetengahkan supaya dia pas di kanan kiri atas bawahnya, maka kita klik menu layout. Nah, kalau sudah kita klik menu layout, kita pilih yang center. Nah, ini sudah berada di tengah, tapi ini vertikalnya belum ya, masih di atas. Nah, untuk supaya dia berada pas posisinya di tengah-tengah, nah, untuk horizontalnya maka pilih yang center vertically. Ini diklik. Nah, nanti jadinya pas dia berada di tengah-tengah. Nah, kemudian di baris yang ketiga kita coba ketikkan ya, di kolom yang kedua ini nama karyawan, kita coba ketikkan Andika Pratama, kemudian di baris yang kedua Rara Rianti, kemudian untuk nama karyawan yang ketiga Rika Andini. Nah, untuk gaji pokok di sini kita buat 8 juta, kemudian di bawahnya 7 juta, kemudian di bawahnya lagi 5 juta. Nah, untuk pinjaman di sini kita buat 1.500.000 rupiah, kemudian di bawahnya 1 juta, kemudian di bawahnya lagi 500.000. Nah, untuk gaji bersih kita buat 6.500.000, di bawahnya 6 juta, kemudian di bawahnya lagi 4.500.000. Kemudian untuk totalnya kita buat di sini 17 juta. Nah, kemudian di sini kita buat total gaji seluruhnya, teksnya. Total gaji seluruhnya. Nah, ini kita tebalkan ya, untuk teks total gaji seluruhnya ini tinggal di blok seperti ini, kemudian klik menu home-nya, kemudian klik bold-nya, dia akan tebal. Nah, ini supaya terlihat bagus, maka kolom yang pertama hingga kolom yang keempat pada baris yang keenam itu harus kita satukan. Cara menyatukan kolom yaitu harus diblok dulu dari kolom pertama di baris yang keenam ini sampai kolom yang keempat di baris yang keenam. Setelah diblok, kemudian klik menu layout, kemudian pada grup ribbon match ini pilih yang match cells. Nah, nanti jadinya seperti ini, tinggal kita arahkan dia ke sebelah kanan, klik right-nya. Kemudian untuk nominal uangnya kita buat ini, atau kita arahkan ke sebelah kanan semua supaya terlihat lebih rapi. Jadi di alignment-nya itu pilih yang
lines right. Nah seperti itu. Yang di bawah juga 17 juta ini juga kita buat lines right. Kemudian kita coba tebalkan untuk total gaji seluruhnya ini. Nah yang terakhir kita buat di sini nama bulan Januari. Nah Januari ini kita tebalkan ya. Klik menu home-nya, kemudian pilih yang bold, nanti akan tebal seperti ini. Nah jadi ini bulannya di bulan Januari semua. Jadi untuk supaya dia berada di tengah-tengah sama seperti tadi, untuk menyatukan baris dan kolom itu menggunakan match. Kalau tadi kita sudah mempraktekkan cara menggabungkan kolom, sekarang kita coba menggabungkan baris. Caranya sama, cara menggabungkannya tinggal kita klik aja. Nah kita klik dari baris ketiga ini di bulan Januari ini sampai baris ke-5. Ini diklik baris yang mau kita satukan. Jadi untuk menyatukan baris yang mau kita satukan wajib diblok terlebih dahulu. Kemudian klik menu layoutnya. Nah kemudian pada grup ribbon match ini sama seperti tadi ya, menyatukan kolom sama. Pada grup ribbon match pilih yang match cell. Nah nanti barisnya sudah menjadi satu bagian. Nah kemudian tinggal kita ketengahkan. Cara mengetengahkan sama, klik centernya, kemudian center vertically-nya supaya dia berada di tengah-tengah. Dan supaya terlihat lebih rapi, maka kita gunakan text direction. Jadi di grup ribbon alignment ini ada text direction, ini diklik ya. Nah di sini ada horizontal ini seperti yang terlihat ini. Kemudian ada rotate all 90 derajat, nanti hasilnya tuh seperti ini kalau kita buat rotate all. Ada juga rotate all text 270 derajat, ini jadinya seperti ini. Dan atau pakai yang stacked ini dia bertumpuk tulisannya. Nah supaya rapi kita gunakan yang rotate all text 270 derajat saja seperti ini. Nah ini juga bisa dibesarkan ya kalau mau dibesarkan. Kalau tidak juga tidak apa-apa. Nah ini untuk nama karyawan, karena ini nama Andika Pratama dia turun ke bawah, ini bisa kita rapikan ya. Cara merapikannya ini sama nih dengan di Excel. Jadi kita arahkan mouse-nya ke garis kolom. Nah, tinggal kita geser ke kiri seperti ini. Nah, nanti namanya sudah rapi ya. Jadi sudah rapi semuanya. Jadi begini cara menyisip table atau tabel. Langkah pertama tadi kita gunakan yang ini, menggunakan frame insert table. Langkah yang kedua menggunakan insert table. Ini kita hapus saja. Cara menghapus tinggal kita klik slide-nya yang ada di sebelah kiri ini, kemudian kita tinggal klik delete. Kemudian kita tambah slide baru, new slide. Sebelum kita masuk ke materi yang berikutnya, tadi saya lupa menjelaskan ya. Jadi di table ini ada 3 menu. Di sini ada insert table, ada draw table, ada Excel spreadsheet. Nah insert table ini untuk menyisipkan table, caranya tadi sudah kita praktekkan. Kalau draw table ini untuk menyisip tabel secara manual. Ini kalau kita klik nanti kursornya akan berbentuk pensil seperti ini. Ini kita gambar secara manual tabelnya. Kemudian ada juga Excel spreadsheet. Nah Excel spreadsheet ini menyisip tabel melalui Microsoft Excel. Sekarang kita lanjut ke materi yang selanjutnya, yaitu menyisip chart atau grafik. Jadi chart adalah representasi grafis untuk menyajikan data yang diwakili oleh simbol tertentu yang berfungsi untuk mempermudah menyajikan laporan. Nah kita coba ya.
membuat grafik di PowerPoint. Nah, caranya klik menu insertnya. Di sini ada dua cara juga ya, sama seperti cara membuat tabel tadi. Nah, cara yang pertama itu diklik insertnya, atau dari menu home juga bisa. Kalau dari insert ini, dari new slide ini, nah cara membuat grafik kita ada dua cara ya, sama seperti kita membuat tabel tadi. Nah, cara yang pertama, klik menu home, kemudian pada grup ribbon slide itu kita klik layoutnya. Nah, nanti di sini ada frame dari chart ya, sama seperti tadi. Di sini ada beberapa icon pada layout ini yang bergambar. Di sini ada title and content, ada to content, ada comparison. Nah, kita pilih yang title and content saja. Nah, nanti di sini ada beberapa frame icon. Nah, kalau tadi kita membuat tabel itu menggunakan insert table, maka kalau sekarang kita men-insert grafik ini menggunakan insert chart. Jadi kita klik frame insert chartnya. Nanti dia akan tampil seperti ini, dialog box insert chart. Ini pilihannya. Nah, di sini ada banyak bentuk grafik, kita pilih aja yang kolom seperti ini, yang standarnya. Kemudian kita klik OK. Nah, nanti akan memunculkan grafik seperti ini. Ini untuk yang pertama. Jadi ini tinggal kita isi data-datanya di sini. Nanti dia akan langsung membentuk grafik di sini. Nah, ini kita tutup terlebih dahulu. Ini. Untuk langkah yang kedua, kita klik menu insert, kemudian pada grup ribbon illustration di sini ada chart. Klik menu chartnya, nanti akan tampil seperti ini, sama seperti tadi. Kita pilih yang chart kolom ini, kemudian kita klik OK. Caranya sama seperti tadi, nanti akan muncul seperti ini grafiknya. Tinggal kita masukkan datanya. Di sini ada seri 1, seri 2, dan seri 3. Nah, seri 1 ini kita coba ganti ya, jadi nama bulan. Jadi kita coba ganti Januari. Di series 2 nya kita buat Februari. Di series 3 nya kita buat Maret. Kemudian di kategorinya, kategori 1 kita buat Medan, kategori 2 kita buat Jakarta, kategori 3 kita buat Bandung. Kita buat sebanyak 3 kota aja. Yang kategori keempat ini kita hapus saja datanya. Nah, untuk bulan Januari pada kota Medan ini 125, kemudian di bawahnya itu 250, di bawahnya lagi 185. Nah, untuk bulan Februari yang pertama itu 200, yang kedua itu 250, oh maaf 175 ya, 175 kita buat biar beda dia. Kemudian di bawahnya lagi 230. Nah, untuk bulan Maret yang pertama 275, kemudian di bawahnya 320, kemudian di bawahnya 250. Nanti hasilnya tuh seperti ini. Nah, kalau sudah jadi seperti ini, jadi ini tinggal kita close ya, di close. Nah, untuk chartnya ini kita kecilkan. Di sini ada titik-titik berwarna putih ini, tinggal diklik di salah satunya. Ini saya klik di sudut kanan ya, atas, diklik jangan dilepas. Saya geser ke bawah supaya dia mengecil grafiknya. Nah, untuk chart title-nya kita buat di situ nama perusahaannya saja, PT
Sentosa Jaya Abadi. Sentosa Jaya Abadi. Nah, ini kita coba tebalkan, klik menu home-nya, kemudian klik bold, kemudian kita besarkan dia. Di 24 saja ya, ini. Nah, ini udah jadi ya untuk pembuatan grafik atau menyisip grafik di slide seperti ini caranya. Kemudian kita lanjut ke bahasan selanjutnya, kita tambah dulu slide-nya. Nah, ini kita pilih layout-nya, kita ganti ya ke awal, kita gunakan title only saja. Klik menu untuk mengganti layout, klik menu home, kemudian pada group ribbon slide pilih layout, kemudian kita pilih yang title only saja. Nah, ini kita masukkan judulnya menyisip Smart Art. Smart Art. Nah, jadi Smart Art itu adalah representasi visual dari informasi dengan memilih tata letak dan tema sebagai ilustrasi dalam mendesain slide. Langsung saja ya kita berikan contohnya. Nah, untuk membuat slide atau menyisipkan Smart Art ini juga ada dua caranya ya, sama seperti kita membuat tabel sama grafik tadi. Sama cara yang pertama itu dari layout, klik menu home-nya, kemudian pilih layout di sini. Nah, kemudian kita pilih title and content. Ini kalau kita mau memunculkan Smart Art satu ya kontennya, tapi kalau dua kontennya nanti bisa kita pilih yang full content. Nah, atau kalau yang untuk perbandingan kita pilih yang comparison. Nah, ini karena kita mau membuat satu saja, maka kita pilih yang title and content seperti ini. Ini langkah pertama untuk menyisipkan Smart Art. Kita lihat di sini ada frame Smart Art ya. Kalau tadi kita pilih frame insert table, ada frame insert chart. Nah, sekarang kita pilih yang frame insert Smart Art graphic. Jadi ini tinggal kita klik icon Smart Art grafiknya. Nah, nanti akan muncul dialog box seperti ini. Nah, di sini kita suruh memilih choose a Smart Art graphic. Kita suruh memilih bentuk-bentuk dari Smart Art-nya. Nah, di sini ada banyak bentuknya ya, ada bentuk list. Nah, ini bentuk list, ada bentuk proses seperti ini, ada bentuk cycle ini seperti ini, ada bentuk hierarki, ada relationship seperti ini, ada matrix, ada piramid, ada picture. Kemudian ini ada office.com. Nah, kita coba ke bentuk yang kita pilih yang list ya. Kita coba yang list, kita pilih yang ini, kita coba munculkan salah satunya ya. Kita pilih yang alternating hexagons. Nanti hasilnya itu akan seperti ini. Dan kita klik OK. Nah, atau hasilnya seperti ini. Ini bisa kita tutup ya. Nanti untuk pemilihan warnanya juga bisa ditukar seperti ini. Kemudian di Smart Style-nya kita juga bisa pilih yang seperti ini juga bisa, tergantung selera kita masing-masing. Nah, untuk teks ini bisa langsung diisi atau kita bisa menggunakan ini di sini untuk mengisi teksnya. Jadi ini cara memunculkan atau menyisip Smart Art. Nah, tadi dengan menggunakan frame Smart Art. Nah, untuk
Langkah yang kedua, untuk langkah yang kedua memunculkan Smart Art dengan cara klik menu insert-nya, kemudian pada grup ribbon illustration kita pilih di sini menu Smart Art. Ini langkah yang kedua, tinggal kita pilih menu Smart Art. Kemudian kita coba pilih yang relationship. Nah, kita coba pilih yang ini, yang gear. Hasilnya seperti ini, kita klik OK. Nah, hasilnya ya, ini kita kecilkan supaya dia nggak bertumpuk gambarnya. Nah, seperti ini. Kita pilih warnanya juga agar lebih menarik. Kemudian bisa kita buat 3 dimensi seperti ini. Jadi begini cara membuat atau menyisip Smart Art. Jadi ada dua cara tadi. Cara yang pertama dengan menggunakan layout, kemudian kita pilih frame Smart Art. Yang kedua dengan mengklik menu insert, kemudian kita pilih Smart Art pada grup ribbon. Klik insert, kemudian kita pilih Smart Art pada grup ribbon illustration. Kemudian materi yang terakhir ya, kita tambah dulu slide-nya, klik menu home-nya, kita klik new slide-nya. Nah, ini kita ganti layout-nya menjadi title only. Nah, ini yang terakhir menyisip hierarki. Atau struktur organisasi. Nah, jadi ini hierarki ini untuk membentuk struktur organisasi. Jadi caranya sama seperti tadi menyisip Smart Art ini. Ada dua langkahnya ya untuk memunculkan Smart Art. Kita ini langsung saja karena tadi kita sudah bahas bagaimana cara memunculkannya. Sekarang kita membahas bagaimana menyisipkan hierarki atau struktur organisasi. Nah, caranya klik menu insert, kemudian kita pilih yang Smart Art pada grup ribbon illustration-nya. Nah, kemudian kita pilih jenis hierarki. Nah, di sini ada beberapa jenis ya, atau beberapa bentuk dari hierarki. Nah, kita pilih saja yang picture organization chart. Jadi kalau di bentuk picture organisasi chart ini kita bisa memasukkan foto kita ke dalamnya. Jadi kita pilih yang picture organization chart, nanti hasilnya seperti ini. Nah, nanti di sini bisa kita letakkan foto dari susunan kepengurusannya. Kemudian setelah kita pilih salah satu bentuk dari hierarki, kita klik OK. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Nah, kalau sudah muncul seperti ini kita kecilkan ya supaya tidak menutup judulnya. Kita geser. Nah, untuk membuat teks pada struktur organisasi ini kita ada dua caranya. Kita bisa langsung klik di sini, kita ketik namanya ketua. Misalnya kita ketik ketua. Ya. Atau bisa menggunakan ini. Nah, di sini kita bisa buat sekretaris. Nah. Atau kalau kita memunculkannya dari sini juga bisa text pin. Nah, jadi bisa text pin ini bisa dimunculkan dari sini, bisa juga dimunculkan dari grup ribbon create graphic ini. Nah, jadi untuk menuliskan teksnya ini ada 3 cara ya. Cara yang pertama tinggal kita ketik di kolomnya. Cara yang kedua kita gunakan text pin ini. Cara yang ketiga kalau tidak ada text pinnya tidak muncul di sini, kita pakai yang ini. Kita gunakan text pin yang ada di grup ribbon create graphic. Nah, jadi kita bisa langsung misalnya ini kita buat di sini.
bagian surface. Di sini kita buat bagian humas. Di sini kita bisa buat keamanan. Nah, ini udah jadi ya. Nah, kalau sudah seperti ini, tinggal kita masukkan fotonya. Nih, untuk memasukkan foto, tinggal kita arahkan mouse ke icon foto ini, klik, nanti akan muncul insert picture. Nah, kita pilih yang from a file. Nah, di sini saya coba ambil gambar dari sini, picture. Coba saya masukkan gambarnya. Nah, nanti akan muncul gambarnya seperti itu. Nah, di sekretaris juga caranya sama, pilih yang from a file. Karena saya tidak punya banyak gambar ya, maka saya coba masukkan logo aja di sini. Di surface juga kita arahkan ke ikon fotonya, kemudian kita masukkan juga logo yang lain di sini. Ini juga. Nah, seperti ini. Nah, ini udah jadi ya. Nah, supaya lebih terlihat lebih bagus, kita bisa menggunakan warna ya. Ini bisa kita pilih warnanya, mau warna apa, mau kita tukar. Kemudian smart style-nya kita pilih juga. Nah, seperti ini biar lebih bagus. Nah, jadi seperti itu ya cara untuk menyisip hierarki atau membentuk struktur. Nah, untuk membentuk struktur dari hierarki ini juga tidak harus seperti ini ya. Ini bisa diganti-ganti. Posisinya ini bisa ditukar. Nah, cara menukar posisi itu kita bisa menggunakan menu-menu yang ada di create graphic. Nah, seperti ini. Nah, untuk membuat struktur ini sendiri bisa ditonton di video tutorial saya yang sebelumnya, yaitu bagaimana cara membuat struktur organisasi. Nah, tapi video yang saya buat itu membuat video struktur organisasi itu di Microsoft Word, tapi bisa juga diaplikasikan di PowerPoint. Nah, jadi untuk lebih jelasnya nanti bisa lihat video saya di Afro Channel, yaitu bagaimana cara membuat struktur organisasi di Microsoft Word. Jadi caranya nggak jauh berbeda ya. Saya coba akan jelaskan menu-menu yang ada di grafik ini aja. Nah, di sini pada menu Smart Art Design di grup ribbon Create Graphic, di sini ada Add Shape. Nah, di sini ada Add Shape. Nah, Add Shape ini untuk membentuk bagan alur item struktur organisasi. Jadi untuk membentuk bagan alurnya atau kotak-kotaknya ini, kita bisa menggunakan Add Shape ini untuk menambah. Ini kalau kita klik di sini tanda panahnya, di sini ada Add Shape After. Nah, ini kalau kita klik di sini untuk menambah satu kotak setelah item kotak yang terpilih satu level. Misalnya kita mau menambah ini. Nah, kalau kita pilih yang Add Shape After, ini untuk menambah
satu kotak setelah kotak terpilih. Nah, ini kita klik. Nah, dia akan menambah satu kotak setelah kotak terpilih. Nah, kemudian ada add check before. Add check before ini untuk menambah satu kotak sebelum item kotak terpilih. Nah, kemudian ada add save above. Add save above ini untuk menambah satu kotak level tinggi dari item kotak terpilih. Nah, ini satu kotak di atasnya ya, above. Kalau tadi before sebelum kotak terpilih, kalau above ini di atas kotak terpilih. Ada juga add save below. Add save below ini untuk menambah satu kotak level rendah dari item kotak terpilih. Nah, ini untuk menambah add save di bawah dari kotak terpilih. Kemudian ada add assistant untuk menambah satu kotak di antara item terpilih. Nah, kemudian di sini ada promote, ada demote. Kita coba praktekkan di sini. Jadi kalau untuk text pen ini sudah ya, text pen ini untuk menampilkan pen untuk mengetikkan teks tertentu. Jadi untuk mengetikkan teks ini kita bisa tampilkan teks pennya dengan mengklik ini atau mengklik ini. Ini sudah dijelaskan tadi. Kemudian kalau dia promote, ini untuk menaikkan level tingkat kotak terpilih. Misalnya ini di sini kita pilih Surpass, kita pilih promote. Nah, dia akan menaikkan Surpass itu jadi ke atas. Jadi dia menaikkan level tingkat kotak terpilih. Kalau kita pilih demote, ini demote. Nah, maka kotak atau bagian Surpass ini akan diturunkan ke tingkatan kotak terpilih. Jadi kalau promote ini untuk menaikkan kotak atau bagannya, kalau demote ini untuk menurunkan kotak atau bagian kotak yang kita pilih atau bagian yang kita pilih. Kemudian ada right to left. Nih, kita coba klik di bagian sekretaris, kita coba menggunakan right to left. Nah, seperti ini dia akan berpindah seperti ini ya, posisinya semua berpindah. Nah, jadi right to left itu menukar posisi kotak dari kanan ke kiri. Jadi tadi bentuknya dari sini ya, sebelah kiri ini ya, jadi sebelah kanan, atau kebalikan nanti bisa diganti. Right to left ini kan dari sebelah kanan, kita pilih right to left-nya, nanti posisinya akan kembali ke sebelah kiri seperti ini. Kemudian ada move up. Ya, ada move up di sini. Ada move down juga. Ini kalau kita klik move down-nya. Ini kita aktifkan terlebih dahulu ya text pin-nya biar dia nampak. Misalnya kita pilih sekretaris di sini. Kalau kita pilih move down, nih bisa diperhatikan ya, sekretaris ini berada di atas Surpass. Kalau kita pilih move down, maka posisi sekretaris nanti akan berada di bawah Surpass, dia turun ke bawah. Kalau kita klik lagi move down-nya, akan turun lagi ke bawah. Nah, move up ini untuk menaikkan urutan kotak. Ini kita naikkan ya. Nah, ini naik jadi level 2, kita naikkan lagi. Nah, jadi level 1 lagi. Jadi move up dan move down ini untuk menaikkan atau menurunkan urutan dari kotak yang satu level tingkatan. Nah, kemudian yang terakhir itu ada layout. Kita close. Nah, di sini ada layout. Nah, layout ini mengubah desain cabang jenis diagram hierarki. Ya, di sini ada jenis cabangnya ya. Di sini ada 4, ada jenis standar, ada bold, ada left hanging, ada right. Nah, jadi seperti itu ya penjelasan untuk menu-menu cara membuat struktur organisasi. Nah, untuk lebih jelasnya untuk cara pembuatan struktur organisasi bisa
lihat di video saya yang sebelumnya, yaitu cara membuat struktur organisasi. Tapi video itu saya buat di Microsoft Word. Cuma caranya sama ya, bisa diaplikasikan juga di PowerPoint. Jadi untuk materi hari ini atau video tutorial kali ini kita membahas ada 6 ya, ada 6 judul, ada 6 submateri. Yang pertama itu menyisip objek gambar, yang kedua menyisip word art, yang ketiga menyisip shape, yang keempat menyisip table, yang kelima menyisip chart atau grafik, yang keenam menyisip smart art. Berarti ada 7. Yang terakhir ini menyisip hierarki. Jadi hierarki ini dibuatnya dari smart art juga. Jadi ada 7 pembahasan di video tutorial kita kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk kawan-kawan semua. Terima kasih telah menonton video saya. Jangan lupa subscribe. Saya akhiri ya video tutorial saya kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.